Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian, sidang jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hati-hatinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kemudian salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlebih dahulu, yang pertama kami menghimbau kepada jamaah yang masih di rumahnya atau sedang dalam perjalanan agar mempercepat langkahnya menuju ke masjid mengingat waktu Jumat telah masuk. Kemudian untuk jamaah yang telah berada dalam masjid untuk mengisi saf yang kosong yang berada di depan sehingga yang terlambat datang dapat menyesuaikan. Kemudian terakhir untuk anak-anakku sekalian agar tidak main game, agar tidak ribut ketika sholat sedang berlangsung. Penyampaian selanjutnya, Jumat lalu tanggal 20 Juni 2025, saldo Masjid Abdullah Rahman sebanyak Rp987.000. Kemudian ada pemasukan kotak amal sebanyak Rp325.000. Kemudian ada pun pengeluaran rutin Rp150.000, biaya kebersihan Rp400.000, kemudian bayar sama bulanan Rp25.000, beli air bolos sebanyak Rp30.000, sehingga total saldo kita sampai hari ini Rp707.000. Kemudian hari ini tanggal 27 Juni 2025 yang insya Allah bertindak selaku khatib sekaligus imam adalah Al-Ustaz Nur Hadi Hasan SPDI MPD Hafizahullah Ta'ala, dan beliau telah berada di tengah-tengah kita. Kemudian selanjutnya yang bertindak selaku muadzin Ustaz Ismail. Demikianlah yang kami akan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dengan hormat waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas, saudaraku jemaah Jumat kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan untuk kita banyak kemajuan, membukakan untuk kita berbagai bentuk kenikmatan yang belum pernah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk umat-umat sebelum kita. Di antaranya berupa nikmat kemajuan di dalam segala sisi kehidupan kita. Apakah itu kemajuan dalam bidang pembangunan, kemajuan dalam sarana transportasi, kemajuan dalam bidang telekomunikasi yang dulu jadi tahun 90-an. Kalau kita ingin berkirim kabar kepada sanak saudara yang berada di perantauan, itu kita harus menulis surat jemaah, menunggu berminggu-minggu bahkan mungkin berbulan-bulan namanya sebelum mendapatkan balasan kabar dari sanak saudara yang berada di pulau seberang. Sekarang alhamdulillah berkat nikmat kemajuan yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita, cukup dengan mengambil HP kita dan ketik WA atau bahkan dengan video call, kita sudah bisa langsung mendapatkan kabar, melepas rindu dengan sanak saudara yang merantau di pulau seberang, bahkan yang berada di belahan bumi yang lain, dan banyak lain kemajuan dalam berbagai sisi kehidupan yang tentu telah kita saksikan dan telah kita rasakan bersama Pak. Namun yang hendaknya menjadi bahan renungan bagi kita, kalau kita melihat kepada sejarah, kita dengar dari cerita orang-orang tua kita dulu, maka pasti kita akan dapati bahwa sebagian besar dari kita yang hidup di masa ini tidaklah lebih tenang, tidak lebih bahagia, tidak lebih menikmati hidupnya jika dibandingkan dengan orang-orang tua kita dulu. Padahal fasilitas dan berbagai macam kelebihan banyak di tengah-tengah kita. Oleh karenanya kita perlu untuk melihat kepada sebab
Apa yang menyebabkan sehingga fasilitas dan kemajuan yang banyak di masa kita ini tidak bisa mendatangkan ketenangan, tidak bisa melahirkan kebahagiaan di dalam kehidupan sebagian dari kita yang hidup di masa ini. Dan dalam agama kita, pembahasan tersebut berkaitan dengan pembahasan berkah, berkaitan dengan pembahasan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah jemaah, suatu hal yang diberkahi oleh Allah, walaupun jumlahnya sedikit, walaupun nilainya kecil, tapi kalau ada berkah di dalamnya, maka yang sedikit ini akan menjadi banyak dan mencukupi. Sebaliknya, sesuatu yang tidak diberkahi oleh Allah, walaupun jumlahnya banyak, walaupun nilainya besar, tapi kalau tidak ada berkahnya, maka yang banyak tersebut demi Allah tidak bisa mendatangkan perasaan cukup di dalam hati kita, tidak akan mendatangkan ketenangan dalam hidup kita, tidak bisa melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Sebab berkah adalah kathratul khair wa tuwaqqiruh, banyaknya kebaikan dan melimpahnya kebaikan pada sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh jemaah supaya mudah untuk dipahami. Binatang anjing satu kali melahirkan itu anaknya banyak. Anjing satu kali melahirkan anaknya rata-rata 7 sampai dengan 14 ekor anjing, bahkan kadang lebih. Ada anjing di negeri Eropa, ras tertentu satu kali melahirkan itu anaknya bisa sampai 20 ekor. Beda dengan kambing. Kambing satu kali melahirkan anaknya sedikit. Rata-rata kambing satu kali melahirkan anaknya cuma 1 ekor, untuk kalau bisa dapat 2. Tapi lihat perbedaan dalam berkah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padanya. Kalau ada yang mau mengumpulkan anjing dalam jumlah banyak, misalnya mau dia kumpulkan 50.000 ekor anjing, dikumpulkan di satu tempat yang sama dalam hari yang sama. Ini walaupun ketika melahirkan banyak anaknya, sulit untuk kita kumpulkan dengan jumlah sebanyak itu. Beda dengan kambing. Kambing yang walaupun ketika melahirkan anaknya cuma 1 atau 2 ekor, tapi kalau mau kita kumpulkan dalam jumlah banyak, mau dikumpulkan 50.000, 500.000, bahkan jutaan kambing mau kita kumpulkan di satu tempat di hari yang sama, ini bisa tak perlu. Buktinya beberapa pekan lalu di tanggal 10 Dzulhijjah, yang di tanggal 10 Dzulhijjah seluruh jemaah haji yang jumlahnya jutaan itu berkumpul di kota Mina. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Padang Arafah, malamnya mabit di Musdalifah. Tanggal 10 Dzulhijjah semua jemaah haji itu berkumpul di kota Mina. Dan di tanggal 10 Dzulhijjah bagi orang yang mengambil haji tamattu, di situ mereka disyariatkan untuk membayar dam, menyembelih 1 ekor kambing. Jadi bayangkan jemaah, di hari yang sama ada jutaan orang mengambil haji tamattu. Belum lagi di hari tersebut bertepatan dengan hari Idul Kurban. Jadi jemaah haji yang memiliki kelebihan rezeki, selain mereka menyembelih sembelihan haji tamattu yang membayar dam, mereka juga menyembelih 1 ekor untuk sembelihan hewan kurban. Jutaan kambing yang dibutuhkan di satu tempat di satu hari yang sama bisa terpenuhi, walaupun ketika melahirkan anak yang cuma 1 ekor. Kenapa? Karena adanya pengaruh dari berkah pada apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padanya. Dan ini sering kita lihat dalam kehidupan kita ya Pak. Kita lihat betapa banyak manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepadanya harta yang melimpah, rumah mewah di mana-mana, mobil-mobil mewah berjejer memenuhi garasinya. Tapi karena tidak ada berkah pada harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan padanya, harta yang banyak tersebut tidak bisa mendatangkan perasaan cukup di dalam hatinya, selalu merasa kurang, tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam hidupnya, tidak bisa melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Apa gunanya harta kita melimpah, tapi tiap hari bertengkar dengan keluarga kita? Na'udzubillah. Beda dengan kehidupan kita kaum muslimin. Orang Islam sebagian kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin, kita lihat kadang pekerjaannya tidak tetap, sedikit penghasilannya, tapi karena ada pengaruh dari berkah pada harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuknya,
Harta yang sedikit tersebut mendatangkan perasaan cukup dalam hatinya, melahirkan ketenangan dalam kehidupannya, mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, disebabkan karena adanya pengaruh dari berkah pada apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala rezekikan untuknya. Oleh karena jemaah, keberkahan ini harus kita cari, harus kita upayakan. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an maupun melalui sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang apabila kita tempuh, kita kerjakan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuk kita pintu-pintu berkah. Dan insya Allah di dalam pertemuan kita di hari Jumat yang mulia ini, kami akan menjelaskan kepada jemaah sekalian dua amalan pembuka pintu berkah, dua amalan besar yang apabila kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuk kita pintu-pintu keberkahan. Perkara yang pertama yang akan membuka pintu berkah di dalam kehidupan kita adalah dengan menegakkan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan seluruh bentuk penghambaan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, mengamalkan hakikat dari la ilaha illallah. Ketahuilah jemaah, tauhid, ibadah yang murni hanya kepada Allah, merupakan sebab yang paling besar yang akan membuka pintu berkah di langit dan di bumi. Di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah di langit dan di bumi. Di dalam ayat yang agung tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara sebab yang akan membuka pintu berkah di langit dan di bumi adalah dengan menegakkan keimanan. Dan ingat, di dalam kata keimanan terkandung di dalamnya makna tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan seluruh bentuk penghambaan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita serahkan hanya kepada Allah, rukuk dan sujud kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal, kita menggantungkan hati kita dalam seluruh urusan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ditimpa musibah ataukah kita memiliki hajat dan keinginan, maka angkat tangan kita ke langit jemaah, berdoa, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedikit pun kita menyerahkan doa kita, dan tak boleh pula kita menyerahkan seluruh bentuk ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun dia, siapapun dia. Tidak boleh kita berdoa kepada malaikat-malaikat. Tidak boleh kita bertawakal, menggantungkan hati kita kepada nabi-nabi, apalagi hanya sekadar jin-jin, kuburan-kuburan tua, pohon-pohon keramat, tidak. Akan tetapi doa kita, tawakal kita, dan seluruh bentuk ibadah kita hendaknya kita murnikan, kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari tauhid, itulah hakikat dari iman kepada Allah, itulah hakikat dari la ilaha illallah. Ketika seorang hamba telah berhasil mengikhlaskan seluruh ibadahnya murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah, dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya memberikan rezeki kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemilik berkah yang hakiki. Maka harusnya seluruh bentuk ibadah kita ikhlaskan, kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara jemaah Jumat kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Amalan yang kedua yang akan membuka pintu berkah di dalam kehidupan kita
adalah dengan banyak beristighfar kepada Allah. Karena ketahuilah jemaah, pada hakikatnya dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan itulah yang menyumbat turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita ingin pintu-pintu berkah dibuka oleh Allah, selalu basahi lisan ini dengan kalimat astagfirullah. Banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah bagaimana wasiatnya Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nabi Nuh alaihissalam berpesan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kalau kalian banyak beristighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta kalian, memperbanyak anak-anak kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan surga-surga. Dikisahkan oleh seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang bernama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menceritakan bahwa di zaman tabi'in ada 4 orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri seorang ulama besar, murid langsung dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 4 orang ini datang kepada Hasan Al-Basri, masing-masing menceritakan tentang kesulitan hidup yang menimpa mereka. Ada yang menceritakan tentang paceklik berkepanjangan di kampungnya. Ada yang menceritakan tentang kemiskinan yang diderita. Ada yang menceritakan tentang kekeringan di kebunnya. Ada yang menceritakan bahwa setelah bertahun-tahun menikah dia belum punya anak keturunan. Maka Imam Hasan Al-Basri menasihati 4 orang ini dengan satu nasihat yang sama. Beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jemaah demi Allah, kalau kita banyak beristighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuk kita jalan keluar dari seluruh masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Kalau kita banyak beristighfar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuk kita pintu-pintu rezeki yang halal. Kalau kita banyak beristighfar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk kita anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan kalau kita banyak beristighfar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu berkah di dalam kehidupan kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Saudara jemaah Jumat kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebagai kesimpulan dari khutbah kami di hari Jumat yang mulia ini, telah kami jelaskan kepada jemaah sekalian 2 amalan pembuka pintu berkah. Yang pertama itu dengan menegakkan tauhid, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu dengan banyak beristighfar kepada Allah. Kita usahakan lisan kita ini selalu basah dengan mengulang-ulangi ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kami tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sewatan sawusuh perkomplain atas peta suku pemintang salat luruskan rapatkan sabda dari kesempatan salat. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله جزاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف العلى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.